Apakah kita harus mengabaikan news? Apakah kita harus fanatik dengan technical analysis? Jawabannya enggak, karena Hai friends, kembali lagi bersama gua PY. Di sini kita akan membuat Monday Market Review seperti biasa di hari Senin ini. Dan sebelum kita membahas Monday Market Review, kita akan melihat dari economic calendar. So, di sini kita langsung aja masuk ke dalam economic calendar, yang dimana di hari Senin ini kita nggak ngelihat yang adanya news high impact ya di sini. Terus di hari Selasa, di sini kita ngelihat ada CB Consumer Confidence dari USD itu jam 9 malam, terus ada New Home Sales dari USD itu jam 9 malam. Nah, terus di jam 7-nya di hari Selasa itu ada Building Permits, yang dimana di sini forecast-nya itu USD menguat. So, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan di hari Selasa itu ada 3 niche yang terbentuk. Ada 3 niche yang pasti, yaitu jam 7 malam, dan jam 9 malam. And then di hari Rabu kita bisa ngelihat ada core durable goods order dari USD, terus ada crude oil inventories. Di sini ada 2 news high impact lagi, berarti Selasa dan Rabu ada 5 totalnya. Di hari Kamis ada GDP dari USD, ada CPI dari Euro jam 7 malam. And then ada initial jobless claims dari USD jam 19.30. Terus ada pending home sales dari USD. Nah, di sini dari Selasa, Rabu, Kamis itu udah ditabrak news, dan di hari terakhir di hari Jumat itu kita bisa melihat di sini ada pidato ya dari Chair Powell. Terus dari GBP juga ada GDP. GDP itu jam 1 siang ada GDP. And then ada PCE. Jadi Core Price Index dari USD 1930. Terus ada that's it. Nah, jadi kalau kita lihat dari economic calendar, di mana di minggu ini itu cukup banyak ada news yang mungkin berimpact ke dalam market itu bakal lebih volatile. So, jadi keputusan apa yang kita ambil ketika kita melihat ada news ini? Simpelnya, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menghindari news. Kalau kita pengen yang low risk, kita bisa menghindari news, dan kita bisa uh, ngebuat sebuah plan sebelum news ini rilis. Kalau memang kita itu pengen trade on news, tapi buat saya pribadi, buat gue pribadi ini ketika ada news lagi impact ini, gue lebih ke wait and see aja gitu. Wait and see, dan mungkin kalau memang memungkinkan sebelum news area yang udah gue buat atau trading plan yang udah gue buat itu di touch atau dia masuk ke dalam area yang gue mau, maka di sana gue mungkin bakal pending order, dan gue akan selalu masang stop loss. Oke, stop loss it matters. So ya itu aja news di minggu ini, dan seperti biasa kita langsung aja masuk ke dalam chart. Nah, yang pertama yang gue bakal bahas di sini adalah gold, as always. Jadi kalau kita lihat gold ini sendiri, gold tap dari si order block, dan dia membuat high baru. Ini kenaikan sekitar 67 pips, berarti 6.7 di 67 pips udah running setelah gold ini ngetap dari area order block yang tercipta di sini. Nah, menurut gue pribadi, gold ini kalau misalkan gold ini berhasil masuki area area yang di sini, which is ini adalah golden area dari Fibonacci 618, dan juga di sini kalau kita lihat ada sebuah liquidity yang sudah di swap dan menghasilkan low, low, and low. Jadi asumsi gue di sini misalkan gold ini masuk ke area ini dan di sini dia memberi sebuah rejection, mungkin bisa aja dia mencari si order block yang terbentuk di sini baru dia turun.
itu mungkin. Cuman kalau misalkan tren dari sellernya, apa dorongan dari si seller ini kuat, maka di sini gold ini bisa ketahan. Jadi bisa ketahan di sini, lalu tujuannya bakal membuat low baru lagi. Kalau kita lihat di sini ada liquidity, di sini liquidity, liquidity, liquidity. Nah, di sini kita berada di time frame 1 jam. Nah, kalau kita lihat dari high time frame-nya gimana? Let's say kita lihat dari daily time frame. Oke, dari daily time frame kita remove. Nah, di sini dari daily time frame kita ngelihat di sini ada sebuah order block di lower time frame-nya. Sedangkan di sini sudah ada dua candle rejection. Dua candle rejection, which mean di sini dia masih benar-benar membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena kalau kita lihat dari structure-nya, di sini kalian bisa lihat, di sini ada sebuah liquidity yang udah di grab. Di sini potentially dia akan membuat higher low. Kenapa di sini potentially membuat higher low? Karena kemarin harapan gua liquidity yang berada di sini itu bakal di break high-nya. Di break high-nya, lalu kita bakal menunggu adanya higher low sebagai konfirmasi. Nah, sekarang yang terjadi di dalam market ini adalah si gold ini tertahan di area ini, dan di sini kita bisa lihat ada sebuah order block yang terbentuk di lower time frame, which is itu bisa 1 hour, bisa 4 hours, yang ngebuat gold ini tertahan di area ini dan memungkinkan nggak kalau si gold ini membuat lower low baru? Mungkin aja. Kenapa? Karena di sini masih ada area yang masih bisa dicari oleh si gold ini sendiri. Nah, buat gua pribadi sekarang, apakah sekarang waktunya kita harus ngejar trade? Menurut gue sih enggak, karena di sini kalau kita lihat masih ada beberapa zone yang memungkinkan buat gold ini mencari zone itu. Jadi kalau menurut asumsi gue, ketika ini zone ini valid menjadi bearish, maka ini bakal menjadi struktur yang cukup sempurna menurut gue. Karena dari pembentukan lower low, lower high, lower low, bisa lower high, lower low. Dan di sini udah ada liquidity yang harus di grab, dan juga di ada sebuah area demand yang mungkin aja bisa di grab. Oke, cuma kalau kalian lihat dari lower time frame, mungkin nggak sih gold ini bakal lanjut terus naik gitu? Mungkin aja, karena balik lagi dari lower time frame kita ambil ini sebagai area order block dari 1 jam. Di sini area order blocknya sudah, menurut gua kalau dia udah ngelewatin ini fail, order blocknya fail. Cuman kalau kita lihat dari 4 hours, ini termasuk struktur yang cukup agak, bisa dibilang agak jelek. Kenapa? Karena dari order blocknya udah di break, terus tekanan dari si seller di sini kalau kita lihat ada bearish engulfing. Jadi seperti di plan gua pertama, yang dimana golden area dari area Fibo yang tadi kita udah mark, itu menurut gua bakal dicari. Jadi 618 atau bahkan zone after sweep liquidity ini yang tadi udah kita buat bakal di touch. Jadi mungkin ini di touch baru dia lanjut turun. Nah, kalau kita lihat dari 1 hour di sini mungkin sudah ada satu liquidity yang udah di grab, terus dia sudah menghasilkan low baru gitu. Jadi dengan adanya si liquidity ini, dia sudah naik lagi, udah ngetap lagi, dan menghasilkan low baru lagi. Jadi menurut gua, kesimpulannya adalah di saat kita melihat ekonomi kalender itu di minggu ini benar-benar banyak banget ada news. Sedangkan kita masih belum dapat kepastian gold ini bakal kemana. Karena di sini gue lihat ada dua potensial. Bisa aja dia ngebuat high baru di daily time frame, bisa juga dia respect terhadap 4 hours ini. Jadi respect terhadap time frame bearishnya ini. Nah, tindakan yang seharusnya kita lakukan ya adalah wait and see dulu. Jadi seumpama dia bener ke plan kita yang pertama gitu, dan ada rejection,
Terus di sini kita udah mark sebagai liquidity di grab, dan di sini ada zone lagi. Bisa kita ambil ini sebagai order block atau bisa kita ambil ini sebagai imbalance zone. Nah, dari imbalance zone ini kita bakal lihat respect dari gold ini seberapa gitu. Jadi kalau kita lihat ini bisa menjadi sebuah flag dan juga ada impulse dan correction, which mean ini bakal melanjutkan penurunan. That's it. Itu kesimpulan dari gua. Oke. Jadi buat gold ini sendiri gua bakal ngeliat gimana responnya, dan mungkin ketika gua udah ngeliat responnya gua bakal ambil sebuah keputusan di saat itu. Kalau kita lihat di sini, flag, impulse, correction, continuation. Impulse, correction, continuation. History repeat itself. Alright? Oke, di Telegram ada yang request buat di forecasting Euro USD. Kita forecast saja. Nah, yang dimana ini sudah kita bahas dari Euro USD ini. Kalau lu pada masih ingat, kita ada live di YouTube waktu ini, dan kita ngebuat ini adalah impulse correction, dan di sini adalah sebuah zone. Oke. Dan dia respect terhadap zone yang udah kita mark. Dan kalau kita lihat penurunannya di sini, itu lumayan juga gitu. 121 pips dari zone yang udah kita mark. Jadi kalau kita udah paham dari konsep apa yang kita lakuin ini, sebenarnya simple. Simple gimana? Market cuman bergerak seperti ini. Kalau lu pada perhatiin, impulse, correction, continuation. Impulse, correction, continuation. Correction, continuation. Correction, continuation. That's it. Jadi market history itself tuh totally bener gitu. Jadi sekarang yang harus kita lakuin apa? Di sini udah ada correction lagi. Ya udah, dia potentially bisa aja dia ngebuat si correction ini naik dulu, mungkin di sini ada order block, baru dia turun, atau dia langsung turun. Jadi dari adanya correction itu, correction bisa langsung continuation, atau dari correction dia bisa ngobrak-abrik liquidity dulu, baru dia continuation. Poinnya di sana. Oke, hopefully you guys ngerti apa yang gue bahas di sini. Karena basically kalau lu gak paham tentang hal basic ini, lu mending stop aja tradingnya gitu. Nah, basic trading ini benar-benar harus menjadi pondasi yang harus lu pahami dan lu kuasai sebelum lu eksekusi market ini sendiri gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah buat si Euro USD, kalau kita remove drawing di sini, trennya benar-benar strongly bearish. Strongly bearish. Kenapa? Karena di sini seperti ciri khas atau karakteristik dari Euro USD ini, dia adalah sebuah pair yang memiliki movement yang korektif tetapi konsisten. Jadi yang dimaksud di sini, dia korektif tapi dia benar-benar konsisten turun. Dan kalau kita lihat dari candlestick ini, yang ngambil lebih dominan itu udah jelas sih bearish. Beda halnya dengan di sini. Di sini kalau kita lihat ada impulse, correction, continuation. Nah, di sini dia ngambil movement korektif yang benar-benar kita harus paham. Jadi konsep dari yang simple sampai yang rumit kita harus paham. Dan juga di sini sudah ada sebuah liquidity dari trend line ini sudah di grab. Nah, di sini sudah di grab. Terus di sini kita punya liquidity. Liquidity ini sudah potentially udah hampir di grab. Dan zone yang masih fresh menurut gua adalah di sini. Someday Euro USD ini bakal ngejemput ini sebelum dia benar-benar memutuskan untuk koreksi lebih dalam lagi. Kalau kita lihat di sini masih ada satu order block yang masih fresh. Jadi potentially dia bakal ngebuat higher lo di versi weekly atau monthly-nya mungkin bakal di sini. Cuman buat ngambil keputusan kapan si euro ini bakal naik ke area ini kita belum tahu. Mungkin aja ya di sini kalau kita lihat di sini kan udah ada order block. Udah di tap dong. Berarti ini sudah termitigate. Nah, di sini ada liquidity. Order block yang terdekat dari setelah liquidity ini di mana? Atau mungkin aja dia nge-grab si liquidity ini doang, baru dia change of character buat ngambil si order block yang ada di area ini. Terus baru dia masuk ke area order block yang masih fresh ini. Jadi sini bakal relate, jadi dari satu ke
hal satu ke yang lain tuh bakal relate gitu menurut gua. Nah, kalau kalau lu pada paham ya dan lu ngeliat gimana karakteristik dari sebuah pair yang harus lu eh, temuin. Misalkan lu fokus nih sama Euro USD. Karakteristiknya si Euro USD gimana? Korektif. Jadi pergerakannya korektif tapi konsisten. Sedangkan kalau gold gimana? Dia langsung ketika ada momen, dia langsung ngegas tang. Ada satu impulsif movement. Jadi dari impulsif movement, dia mau kemana, itu sudah menjadi karakteristik dari gold. Mungkin sekalinya dia breakout atau ngebuat sebuah continuation itu bisa ratusan pips. Sedangkan kalau kita lihat si Euro USD ini dia pelan-pelan banget. Dia turunnya pelan, naiknya pelan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita kuasai sebelum kita memasuki market gitu. Jadi kalau kita lihat dari si Euro USD kesimpulannya gimana? Kesimpulannya seperti yang gue tadi bilang. Jadi kita bisa ngelihat adanya confirm ketika liquidity ini di-grab gimana dan ketika dia change of character gimana, kita harus ngebuat apa? Ngebuat plan plan A dan plan B dan plan C. Nggak mungkin dong kita trading kita cuman punya satu plan, ketika plan satu kita salah kita mau ngapain kita bingung. Oke. Jadi kita minimal minimal banget kita harus punya second dari plan lah. Jadi plan A gagal, plan kedua kita nggak kaget karena ngelihat plan satu kita gagal gitu. And next kita bakal ngelihat POV dari DXY. POV dari DXY di sini seperti yang kita bahas di live forecast sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini di daily time frame ya, di daily time frame DXY ini masih memiliki berdasarkan dari technical analysis DXY masih memiliki beberapa zone yang harus di tap sebelum dia benar-benar reverse untuk bearish. Hal ini juga nanti bakal ada kaitannya dengan faktor ekonomi dari si USD. Mungkin ketika kita udah keprediksi ini dan market itu sesuai dengan apa yang kita maksud, nanti setelah dia sesuai, news akan datang. Jadi news itu bakal mengakuisisi kenapa sih Euro US, kenapa sih DXY ini naik gitu. News yang mengakuisisi. Karena menurut gue prinsipnya adalah apapun bentuk newsnya, sebenarnya news itu nggak ngasih tahu kita dalam market itu bakal naik atau turun. Tapi news itu memberi sebuah volatility yang dimana nih, ketika ada news, market akan mendapatkan ibaratnya bensin untuk dia bergerak lebih cepat lagi. Jadi menurut gua news itu bukan patokan bahwa market itu akan naik atau turun. Tapi news itu akan memberi sebuah volatilitas buat si satu instrumen ini langsung impulsif. Jadi itu menurut gua definisi dari news yang sebenarnya. Tapi apakah kita harus mengabaikan news? Apakah kita harus fanatik dengan technical analysis? Jawabannya enggak. Karena menurut gua sendiri, apa salahnya kita ngelihat news itu sebagai patokan kapan sih market itu bakal kenceng, kapan sih market itu bakal lambat. Jadi ketika ada news yang forecastnya plus, bisa aja kan hasilnya bearish gitu di market. Jadi news itu nggak menjamin ketika forecastnya plus dan aktualnya plus, itu bisa aja marketnya malah turun. Jadi nggak ada kepastian dalam news itu buat kita berasumsi kalau misalkan forecastnya lebih kuat daripada before-nya berarti dia bakal naik dong, nggak juga. Jadi sesuai yang udah pernah gue jalanin, news itu cuman ngeberi volatility dan kita sebagai trader itu harus punya satu mindset yang dimana kalau misalkan lu percaya nih sama metode yang lu pakai, metode dalam lu trading, entah itu dalam technical analysis, SMC, ICT dan segala macamnya, itu terserah lu, tapi lu paham dengan apa yang lu lakukan. Mungkin ada orang yang profit cuman menggunakan super resistant, mungkin ada orang yang profit kalau dia menggunakan chart pattern, ada yang orang yang profit menggunakan ACT atau SMC. Itu kan terserah mereka, sebenarnya kita nggak ada sangkut pautnya. Selama orang itu profit ya apa urusannya sama kita gitu. Jadi menurut gue ya begitu. Jadi dari kenapa setiap gue ngebuat MMR ini gue selalu ngebahas yang namanya economic calendar di awal, karena
dengan adanya economic calendar itu kita bakal tahu minggu ini tuh marketnya bakal kenceng atau slow sih gitu. Begitu doang sebenarnya. Cuman balik lagi, ketika news itu rilis pasti akan ada dari technical analysis POV-nya area yang mana aja bakal di tap gitu. Itu menurut gue. Dan sedangkan buat DXY ini kesimpulannya adalah DXY ini masih memungkinkan buat mencari order block yang masih belum di tap sebelum dia benar-benar akhirnya memutuskan untuk reversal. Karena kalau kita lihat dari monthly time frame di sini DXY sudah memasuki area high dari si monthly, udah masuki area high-nya. Dan kalau kita lihat dari monthly time frame dia benar-benar ngebuat satu impulse correction di sini, which mean ada potensi nggak dia bakal turun? Ada, karena kalau kita lihat di sini masih banyak ada liquidity dan juga ada order block yang masih belum di tap. Ini berdasarkan dari weekly time frame atau monthly time frame di sini, time frame bulanan. Yang dimana kalau kita lihat dari bulanannya di sini dia trennya masih cenderung bearish. Jadi harapannya di sini kalau misalkan dia mau reverse, dia mau koreksi lebih dalam lagi, berarti ini bakal menjadi titik dari koreksinya si DXY. Terus kolerasinya gimana buat yang pair yang tadi kita bahas, kan tadi dia bakal turun. Nah, di sini kalau kita lihat ada satu zone menurut gue yang masih fresh di sini. Mungkin dalam waktu dekat nih si DXY bakal kesini dulu sebelum dia benar-benar memutuskan buat melanjutkan penurunannya dia buat koreksi lebih dalam lagi dari versi weekly time frame-nya dia begitu. Oke, ini untuk DXY mungkin cukup jelas ya. And the last one yang gua bakal bahas adalah GBP GPY. Wow, GBP GPY ini rame banget chartnya ya. Kita remove dulu. Kita berada di monthly time frame. Monthly time frame di sini sudah ada satu liquidity yang udah di sweep. Ini berdasarkan monthly ya. Dan kalau kita lihat di monthly closing candle di bulan, sorry ini daily time frame. 3 hari yang lalu closing candlenya di sini terlihat cukup strong bearishnya. Dan kalau kita lihat penurunannya ini sekitar 587 pips. Jadi buat kalian yang dapat di pucuk ini harusnya masih bisa di hold. Karena kenapa? Karena gue udah berkali-kali menjelaskan di setiap MMR yang gue bawain, dari JPY ini harusnya dia masih udah masuk ke dalam fase overbought-nya dia. Overbought dalam artian dia nggak mungkin dong harus naik terus, pasti akan ada koreksi. Jadi kalau kita paham dengan konsep higher high higher low, harus kita paham market itu nggak ada yang cuma lurus lurus doang, dia pasti akan membuat suatu koreksi. Jadi pergerakannya bakal seperti ini, koreksi higher high higher low higher high higher low. Nggak mungkin ada market cuman tiang begitu doang gitu. Jadi gua harap lu ngerti lah basic-basic ini. Kalau belum ngerti itu gue udah ada buatin beberapa video buat lu pahami, tinggal di subscribe aja YouTube channel ini. Gue udah seneng banget, jadi nggak perlu lu bayar gue atau gimana, lu tinggal subscribe, like atau komen, share ke teman lu aja, gue udah seneng banget. Karena titik kepuasan orang kan beda-beda ya. Jadi ketika gue merasa gue berguna buat orang lain, maka di situ gue memiliki something, some feelings yang lebih dari uang gitu menurut gue. Nah, jadi kalau kita lihat dari daily time frame, si DXY ini kan dia lebih ke bullish trend kan. Beberapa dari 2020 deh kita lihat. Dia lebih ke bullish trend. Di sini ada trend line. Dan di sini kalau kita lihat ada beberapa liquidity yang disikat di sini. Liquidity berjajaran disikat dulu, baru deh dia langsung ngegas. Ngegasnya nggak main-main dong. Nah, di sini yang gue maksud konsep dari SMC yang gue suka, di sini sudah ada break of structure. Ketika dia sudah break, dia balik lagi buat ngambil lagi, baru dia naik lagi. Di konsep yang seperti yang gue suka. Jadi kalau kita lihat dari keadaan market yang sekarang di harga 181.764, sekarang dia mau kemana gitu. Nah, kalau menurut POV gue di sini, dari POV gue ya, kalau kita lihat di sini ada satu liquidity, liquidity
potentially liquidity ini bakal di-grab cepat atau lambat. Potentially. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini alasannya dia stuck di area ini adalah adanya order block. Oke. Nah, kalau kita breakdown lagi ke 1 hour, apa yang terjadi? Di sini akan ada order block lagi. Nih, kita harus nge-forecast dengan skala besar. Bukan nih gimana? Karena dari experience yang udah gue dapetin selama gue berada di financial market ini, ya marketnya bergeraknya gitu-gitu doang gitu. Jadi yang harus kita benahi adalah cara kita lebih teliti dan lebih santai dalam mengambil tindakan gitu doang. Oke, mungkin itu aja Monday market review di minggu ini. Hopefully you guys enjoy this video, and buat lo yang belum subscribe, tinggal diklik subscribe, tinggal di like, gue udah seneng banget. Gue bakal buatin lu video seperti ini setiap hari Senin, dan lu sesimpel itu, lu ngebuat gue seneng ya cuman subscribe dan like dan komen aja, gue udah seneng banget gitu. Oke, jadi thank you for watching dah. Buat yang lu udah nonton, semoga lu dapetin insight ketika lu selesai nonton video ini, semoga lu lebih better lagi gitu. Oke, gue PY, see you on the next video, thank you for watching.